Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya, Ardila Maira. Pelantikan 63 pejabat baru selingkung UNESA memperkuat implementasi UNESA sebagai PTNBH. Peran aktif alumni, UNESA gelar pelantikan pengurus IKA UNESA periode 2025-2030. Dan pemirsa, berikut informasi selengkapnya. KC Media mengadakan workshop produksi media bertajuk Podcast Gas to School tahun 2025. PGTS kali ini dilaksanakan pada 17 Januari 2025 di SMAN 1 Paciran Lamongan yang bertujuan untuk meningkatkan minat dan passion siswa untuk menjadi content creator, khususnya menjadi presenter dan podcaster. Podcast Goes to School merupakan kegiatan yang diinisiasi KC Media dalam mengembangkan passion dan minat siswa pada dunia digital. Kali ini, PGTS hadir di SMA Negeri 1 Paciran Lamongan. Kegiatan ini diadakan untuk menambah wawasan para siswa terkait profesi konten kreator, khususnya bidang presenter dan podcast. Terima kasih, Alhamdulillah atas kerawan dari tim Unisa TV gitu ya, berkenaan dengan program PGTS ya, mengenalkan Unisa lebih membumi di Semapa ini, khususnya di wilayah ring dari Tuban sampai dengan Gresik yang di pesisir utara. Jadi harapan kami bahwa nanti anak-anak kita yang baik ya, yang masuk ring yang di atas paling tidak dengan mengetahui program-program baru yang tentunya yang terbarukan begitu kan ya, menjadi anak-anak lebih tertarik dan lain-lain, dan anak-anak ini diupayakan anak-anak yang berqualified gitu aja. Para peserta yang hadir secara langsung mengikuti jalannya kegiatan dengan sangat antusias. Turut diisi dengan pengenalan jalur masuk UNESA tahun 2025, berbagai pertanyaan seputar konten kreator serta dunia perkuliahan diajukan oleh para siswa. Tak hanya menjelaskan materi, tim KC Media juga memberikan praktek secara langsung kepada para peserta, sehingga mereka dapat merasakan pengalaman produksi konten. Sebenarnya itu tadi itu nggak expert, soalnya hari ini itu waktunya ujian akhir dari Prodistik dan juga tahfidz yang lainnya. Nah, tiba-tiba itu dari guru-gurunya itu bilang, masuk ke kelas dulu, nanti ada sosialisasi dari UNESA. Nah, itu udah excited parah itu, jadinya itu kayak wow, seneng, apalagi bisa tahu kalau di sini tuh ada Bunda Herma juga, ada kakak-kakaknya, dan terlebih lagi nanti bisa tahu apa sih mengenai yang di dalam UNESA itu ada apa aja sih. Itu sangat-sangat excited, dan semuanya itu rata-rata di kelas kita itu excited banget kalau diberikan sosialisasi tentang PTN-PTN itu ya. Bootcamp Media Kreatif diharapkan dapat menjadi tempat belajar dan berkreasi para siswa, serta dapat menjadi agenda yang berkelanjutan. Harapan ke depan, PGTS dapat diselenggarakan lebih besar dan menjangkau sekolah-sekolah di luar Jawa Timur, serta meningkatkan minat para siswa dalam membuat konten sejak dini. Dari Surabaya, tim liputan KC Media melaporkan. Program studi D4 Tata Busana Vokasi UNESA menyambut kunjungan General Lecturer dan workshop batik dari Universitas Songkyung Kwang, Korea Selatan di Prodi D4 Tata Busana, Fakultas Vokasi pada Jumat 24 Januari 2025, bertempat di kampus UNESA 1 Ketintang, Surabaya. Mewujudkan perguruan tinggi berkelas dunia, Universitas Negeri Surabaya terus berkolaborasi melalui berbagai kegiatan. Program studi D4 Tata Busana Fakultas Vokasi menerima kunjungan yang dipimpin oleh Profesor Sinhak selaku Kepala Departemen Fine Art yang diikuti oleh 3 profesor dan 11 mahasiswa dari program studi Fine Art Sungkyun Kwan University.
dalam rangka kolaborasi di bidang pembelajaran, riset, dan pengabdian masyarakat guna mempelajari seni batik, utamanya inovasi batik yang ada di UNESA. Koor Prodi D4 Tata Busana Dr. Irma Rusanti, SPD MDS, menjelaskan bahwa kegiatan General Lecture Crossing the Boundaries of Art and Fashion Collaboration yang berlangsung dari tanggal 24 hingga 26 Januari ini mendapatkan sambutan baik dari sivitas akademika, mengingat UNESA merupakan salah satu universitas di Indonesia yang menghasilkan karya seni bertaraf internasional, terutama dalam seni batik. Jadi dampaknya dari kegiatan ini adalah terutama untuk kolaborasi ya, kolaborasi kerjasama, baik itu dalam riset, pengabdian masyarakat, serta juga mungkin bisa menjalin kerjasama akademik ya, bidang akademik, misalnya joint lecturer, student exchange kayak gitu. Apalagi di tempat kami di Prodi Vokasi itu kan ada beberapa batik ya, dari hasil riset dosen, yaitu yang pertama dari riset saya adalah batik tanah UNESA atau Banesa, batik dengan pewarnaan alam. Kemudian ada juga dari hasil riset Bu Urip ya, Dr. Anda Urip Wahyuningsih, itu batik Gala. Kemudian juga dari Bu Indarti ada batik Saka Carita. Tidak hanya sekedar belajar tentang budaya batik yang ada di Indonesia, Prodi Fine Art Sungkyun Kwan University juga berharap dapat bekerja sama dengan mengajak UKM yang ada di Indonesia guna menghasilkan batik yang nantinya dapat dikirim langsung ke Korea untuk dikenakan oleh para sivitas yang ada di Sungkyun Kwan University. Wakil Dekan Bidang 1 Reza Rahmadian SST Magister Engineering Science menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan momen yang sangat berharga karena turut hadir Natalie Boshulsin, kurator dari Total Art Museum, dan Choi Suyong, kurator dari Space ICU Seoul, Korea Selatan. Tujuannya mereka itu ingin memberikan lecture dari Fine Arts, Departemen of Fine Arts, kemudian ingin mereka belajar membatik. Jadi sebenarnya mereka juga ingin belajar batik khas dari Universitas UNESA, khususnya dari Fakultas Vokasi. Dan juga ada tamu yang tidak dikira, jadi itu kurator. Ada kurator dari Total Art Museum, Ibu Natalie Boshulsin, dan kurator Space ISU, Ibu Choi Suyong. Jadi mereka ingin melihat artnya yang di vokasi itu sejauh apa. Jadi memang kita hampir tidak pernah dikunjungi kurator, apalagi luar negeri ya. Jadi ini kesempatan bagus dan hal baru juga untuk kami. Semoga bisa memuaskanlah para kurator itu. Agenda ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk mengenalkan batik inovasi UNESA, salah satunya yaitu Banesa, ke khalayak internasional agar menjadikan batik khas UNESA lebih dikenal tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri menuju World Class University. Dari Surabaya, Hanif Catur dan Tambang Waskito melaporkan. Universitas Negeri Surabaya lakukan penyegaran dengan melantik sejumlah pejabat baru, mulai dari tingkat wakil rektor, direktur, dekan, wakil dekan, kasubdit, koor prodi, kepala lembaga, hingga kepala seksi selingkung UNESA. Sebanyak 63 pejabat ikuti pelantikan yang akan menjadi awal baru UNESA dengan transformasi yang memperkuat implementasi UNESA sebagai PTNBH, persiapkan UNESA unggul, bereputasi di tingkat nasional maupun internasional. Rektor UNESA secara langsung lantik 63 pejabat baru pada 24 Januari 2025 di Auditorium Lantai 11 Gedung Rektorat Kampus UNESA 2 Lidah Wetan. Sejumlah jajaran pimpinan juga hadir menyaksikan pengambilan sumpah dan penandatanganan dokumen bagi pejabat baru, mulai dari tingkat wakil rektor, direktur, dekan, wakil dekan, kepala subdirektorat, koordinator program studi, kepala lembaga, hingga kepala seksi di lingkungan Universitas Negeri Surabaya. Transformasi dan perubahan ini merupakan adaptasi dari kebutuhan pemerintah Indonesia yang turut melibatkan perguruan tinggi di dalamnya. Disampaikan oleh staf ahli Rektor Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Bambang Yulianto MPD, bahwa perubahan ini juga menjadi upaya UNESA dalam memperkuat internasionalisasi UNESA ke depan.
Pimpinan ini sedang mengevaluasi, melihat ke depan butuh apa, karena itu ada penyesuaian-penyesuaian, termasuk diantaranya pembukaan prodi baru dan kemungkinan fakultas baru, karena pemerintah juga sedang berpikir ke depan, diantaranya swasembada pangan, swasembada energi. Nah, perguruan tinggi dilibatkan di dalam hal ini, dan kami siap, UNESA siap untuk itu. Kami sudah menargetkan untuk internasionalisasi. Karena itu perombakan ini sebenarnya diarahkan untuk memperkuat upaya-upaya ke sana. Yaitu baik akademis maupun akademis, kita harus bisa bicara di kancah internasional. Pada kegiatan ini juga berlangsung pelantikan pejabat fakultas baru yang ada di UNESA. Rektor UNESA, Cak Hasan, menyampaikan akan adanya fakultas dan beberapa program studi baru yang segera dibuka di UNESA, seperti Fakultas Kedokteran Gigi, serta program studi terkait pertambangan. Untuk periode ini ada beberapa fakultas baru yang mohon doa restu pada semuanya. Yang jelas Fakultas Ketahanan Pangan sudah clear, kemudian akan segera ada Fakultas Kedokteran Gigi, dan kita diminta untuk juga membuka beberapa prodi terkait dengan tambang. Karena di era yang luar biasa ini kita harus cepat beradaptasi, dan harapannya adalah melalui evaluasi, rotasi, dan promosi ini bisa menjadikan UNESA PTNBH bereputasi. Perubahan tatanan waktu rektor dalam kabinet bersama bisa bekerja sama juga melantik Wakil Rektor 1 bidang pendidikan kemahasiswaan dan alumni, Dr. Martadi MSN, dan Wakil Rektor 4 bidang perencanaan, pengembangan, kerjasama, dan teknologi informasi dan komunikasi, Profesor Dr. Dwi Cahyo Kartiko, SPD MGes. Beberapa langkah strategis juga akan dilakukan oleh para pejabat baru yang telah dilantik. Salah satunya, Wakil Rektor Bidang 1, Martadi akan perkuat kurikulum, program-program internasionalisasi, dan persiapkan akreditasi bagi program studi baru agar dapat memasuki seleksi nasional. Selain itu, dalam tingkat kerjasama, Wakil Rektor Bidang 4, Dwi Cahyo Kartiko, akan perluas jejaring dengan menjangkau beberapa negara di wilayah Eropa yang belum terjangkau dalam barisan kerjasama dengan UNESA, yakni Yunani dan Italia sebagai pusat sejarah kebudayaan dan olahraga. Dari Surabaya, Ramadhani Aisyah dan Zulfaili Yahya melaporkan. Ikatan Keluarga Alumni UNESA atau IKA UNESA menggelar pelantikan pengurus pusat periode 2025-2030 pada 25 Januari 2025 di Ballroom Shangri-La Hotel Surabaya. Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mukti. Pada kepengurusan tersebut, mantan Wali Kota Surabaya, Bambang Deha, ditunjuk menjadi Ketua Umum dengan Ketua Harian Bupati Nganjuk, Marhain Jumadi. Prosesi pelantikan pengurus pusat Ikatan Keluarga Alumni UNESA periode 2025-2030 yang berlangsung di Ballroom Shangri-La Hotel Surabaya dipimpin langsung oleh Ketua Umum IKA UNESA Bambang Dwi Hartono dengan disaksikan oleh ratusan alumni dan mahasiswa aktif Rumah Para Juara UNESA. Turut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti beserta jajaran. Dalam sambutannya, Mendikdasmen Abdul Mukti turut menyampaikan bahwa alumni juga memiliki peran penting dan strategis dalam kemajuan universitas. Para pengurus pusat Ikatan Keluarga Alumni UNESA atas pelantikan pada pagi hari ini dengan harapan semoga mereka dapat bekerja dengan sebaik-baiknya dan memberikan kontribusi untuk secara khusus memajukan UNESA dan secara umum berkontribusi dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Acara yang dikemas dengan Talks to the Next Indonesia tersebut mengundang Direktur Utama PT Share, Didik Prasetyo, yang memaparkan materi tantangan ekonomi Indonesia ke depan, dan pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno yang menyampaikan materi menata Indonesia ke depan. Mantan Wali Kota Surabaya, Bambang Deha, selaku Ketua Umum IKA UNESA, mengaku bangga atas partisipasi para alumni yang tergabung dalam kepengurusan IKA UNESA. Kendati demikian, Bambang berharap IKA UNESA dapat memberikan kontribusi aktif dan positif terhadap pengembangan institusi, seperti memberikan bantuan terhadap mahasiswa berprestasi. Ini tidak lepas dari peran besar Pak Rektor. Pak Rektor sangat support
supaya ke depan berjalan beriringan antara institusi dalam hal ini Indonesia, para alumni dan sivitas akademika. Saya pribadi pengen IKA ini tidak jadi beban institusi, tetapi bagaimana memberikan sumbangsih pada institusi. Adapun jajaran pengurus pusat IKA UNESA periode 2025-2030 adalah sebagai berikut. Dengan dilantiknya para pengurus IKA UNESA periode 2025-2030, Rektor UNESA, Cak Hasan, dalam sambutannya berpesan agar IKA UNESA dapat berperan aktif dalam membantu UNESA menghadapi bonus demografi dengan menyiapkan SDM unggul menyongsong Indonesia Emas 2045. IKA UNESA diharapkan dapat menjadi salah satu kendaraan besar UNESA dalam proses transformasi dan internasionalisasi. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Tambang Waskito melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Ardila Maira, tetap sehat dan sampai jumpa. We'll be right back.